Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Habibullah Al-Kaf dan juga teman saya Muhammad Jalal. Di video kali ini kita mau ngebahas-bahas tentang hal-hal yang asik untuk kita bahas di dalam bulan suci Ramadan ini. Kebetulan ini adalah malam ke berapa nih? 7. Ke-8 ya? Malam ke-8 bulan suci Ramadan. Ya kan? Taruhlah udah 1 minggu kita lewati nih bulan suci Ramadan. Di situ kita tidak mengenyampingkan masalah COVID-19 yang membuat terutama kita yang di Jakarta yang dihitungnya adalah zona merah tidak bisa melakukan taraweh, tidak bisa melakukan berbagai hal kegiatan di luar yang mana itu biasanya kita lakukan. Tapi teman-teman, di video ini kita mau ngebahas-bahas apakah ada kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang bisa kita lakukan walaupun kita hanya di dalam rumah. Nah, untuk ada atau tidaknya kita pengen tahu dari teman kita nih, kira-kira apa saja sih menurut dia nih yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Karena dia kan anak pondok nih, dia biasa kehidupannya hanya di dalam pondok. Nah, teman-teman yang di rumah bisa belajar nih dari anak pondok nih. Mereka di pondok bertahun-tahun bisa anteng aja di pondok, nggak keluar-keluar. Nah, itu gimana resepnya? Silakan Ustadz Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang ditanyakan oleh Habib, aktivitas dengan adanya COVID-19 ini jadi terbatas. Apalagi yang di luar sana, kami merasakan hal yang sama meskipun di dalam, tapi hawanya sama. Ada hawa yang sama masuk ke dalam pondok pesantren. Kita menyikapi semuanya harus dengan bisa mengintrospeksi diri. Artinya segala sesuatu yang terjadi kepada umat manusia itu pabima kasabat biaidinas, karena itu merupakan hal sebab musababnya itu mungkin dari kita sendiri. Sebab ulah kita lah maka adanya semua ini gitu ya. Maka kita harus pintar-pintar mengintrospeksi diri kenapa ini semua bisa terjadi. Nah, adapun untuk memanfaatkan waktu-waktu tersendatnya kita atau terhalanginya kita beraktivitas seperti halnya biasa di luar, seperti orang-orang luar sana terbatas sekali gitu kan, seperti halnya yang biasa ke kantor mungkin tidak ke kantor, atau mungkin sekarang saja anak-anak pesantren, anak-anak pondokan yang biasa Jumatan keluar sekarang sudah tidak Jumatan keluar lagi, mengadakan Jumatan di tempat pribadi atau mungkin banyaklah yang menjadi tersendat. Nah, itu semua kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Waktu-waktu kekosongan atau waktu-waktu jenjang sendat ini ya, dengan adanya COVID-19 ini kita sangat memanfaatkan waktu-waktu itu. Yang pertama, selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apalagi orang-orang pesantren ya, karena kita belum punya tanggung jawab apa-apa, belum bahasa kasarannya kita belum mencari rezeki buat siapa gitu. Kita hanya menghidupi daripada kepribadian kita. Maka dari situ, apalagi di bulan Ramadan semacam ini ya, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita masih banyak amalan-amalan untuk kita laksanakan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa minasyarafil ladzi ja'alahu Allahu lidzakirin wa hum ahlus syukri." Termasuk daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlu syukri. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai bersyukur. Lima ja'a bil hadis Rasulullah SAW, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan oleh Muhammad SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anallaha yaqul, ya ibna Adam, innaka idza dzakartani syakartani, wa idza kafartani wa idza nasitani kafartani." Hai anak Adam, manusia, bangsa manusia, kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ketika kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kamu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk kekufuran kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, apalagi ada ada sendatan atau ujian semacam ini, bukan berarti kita lepas segala-galanya. Tapi justru dengan ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk rasa syukur. Salah satu juga bentuk introspeksi diri. Ya, bentuk introspeksi diri. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Ya, karena tidak ada satu ujian yang diberikan kepada manusia, kepada umat, kecuali sebab-sebabnya dari mereka sendiri. Tapi nih Ustadz Jalal nih, kira-kira mungkinkah ini bisa diambil hikmahnya, diantaranya adalah menjadi barometer kita akan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, biasanya kita bisa bekerja, dengan bekerja berarti menghasilkan uang, dengan menghasilkan uang berarti kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa makan, bisa minum, bisa belanja dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, ini sama Allah Subhanahu wa taala dikasih satu ujian, yaitu berupa penyakit atau wabah, virus, dan melumpuhkan segala kekuatan manusia itu sendiri untuk beraktivitas yang biasanya bisa dapetin duit jadi nggak bisa dapat. Wah, pada kewalahan dong, waduh ini gimana. Nah, apakah bisa ini satu teguran dari Allah? Ingat, bukan kerjaan kamu yang ngasih kamu rizki, tapi Allah yang kasih kamu rizki. Apakah bisa dikaitkan hal itu atau bagaimana?